mengantar kita dari alam kegelapan ke alam yang terang seperti yang kita hirup atau kita terima atau untuk melaksanakan segala yang menjadi kewajiban kita dengan aman dan tenang. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelumnya kami perkenalkan di samping kanan saya kami dari tim PDM Ibu Endang Lestari Ningsih, SPD ME. Beliau ini basicnya memang dari PLB. Jadi saya sendiri Abdul Salam, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah banyak ketemu dengan teman-teman. Saya selaku PIC PDM 12 yang menangani pendidikan inklusif. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nanti untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Endang. Tapi mohon maaf kami sampaikan bahwa ya di depan Bapak Ibu sekalian, di depan kami ini adalah orang-orang hebat dari Konawe Selatan. Kami adalah staf yang diberikan tugas untuk menangani PDM 12. Jadi saya sampaikan bahwa di PDM yang lain itu kebanyakan dari video Prada atau X video suara. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ini ya mungkin sebagai Bapak Ibu hebat yang rata-rata dari ada saya lihat dari kawan kami itu dari instruktur kurikulum, ada beberapa dari ya sudah pernah atau sudah sering kita ketemu. Ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, kalaupun dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan, mari kita saling membantu, kasih masukan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Endang untuk menyampaikan materi pertama. Kepada Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panitia penyelenggara kegiatan ini dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang saya banggakan. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami PDM 12 UPT daerah dipercayakan untuk menyampaikan informasi terkait transformasi pendidikan inklusif. Baik Bapak Ibu, untuk tidak berlama-lama mungkin akan kami mulai. Konsep pendidikan inklusif dan kebijakan peraturan pemerintah nomor 48 tentang akomodasi yang layak atau ULD yang saat ini memang paling urgen untuk diterapkan di setiap kabupaten kota. Dan kemarin kami PDM 12 sudah mengadvokasi pemerintah daerah untuk advokasi terkait dengan pembentukan unit layanan disabilitas. Nah, olehnya itu Bapak Ibu peserta memang harus wajib mengetahui apakah itu yang dimaksud dengan ULD di daerah dan apa tugas dan fungsi nanti akan kami informasikan kepada Bapak Ibu satuan pendidikan. Bapak Ibu, konsep dari pendidikan inklusif itu sendiri sudah didasari dengan landasan hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan penyandang disabilitas, yang mana peserta didik pendidikan inklusif itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak atau pendidikan yang sama dan
berhak mendapatkan pendidikan berkualitas dan atau bermutu. Itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian untuk PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik dan penyandang disabilitas itu di situ terkait dengan akomodasi yang layak, yang mana di dalam PP Nomor 13 ini terkait dengan pembelajaran, manajemen proses pembelajaran, kemudian fasilitas-fasilitas apa yang mendukung terkait dengan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Kemudian dasar hukum yang mendasari lagi yaitu PP Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak ini menyeluruh untuk peserta didik baik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan usia dini, formal, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi ini arahnya Permen 48 ini adalah pembentukan unit layanan disabilitas di setiap kabupaten kota yang tugas peran dan fungsinya nanti akan kami beritahukan. Nah ini Bapak Ibu pada umumnya definisi secara umum untuk anak berkebutuhan khusus pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensial kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah ini Bapak Ibu kedepannya sudah tidak ada lagi ketika ada regulasinya ini sudah tidak ada lagi satuan pendidikan yang menolak anak berkebutuhan khusus. Nanti kami informasikan terkait siapa saja mereka yang boleh mengikuti pendidikan di sekolah umum. Kemudian definisi oleh Kemendikbudristek terkait dengan layanan pendidikan inklusif itu ada beberapa pendapat dari para ahli yang mungkin disimpulkan bahwa pendidikan inklusif itu adalah sebuah konsep yang menampung semua peserta didik yang mengalami berkebutuhan khusus baik ataupun anak yang memiliki masalah seperti kesulitan membaca atau menulis. Nah itu juga termasuk dengan anak berkebutuhan khusus yang berhak belajar di sekolah umum. Nah ini Bapak Ibu penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah umum itu terbagi dalam dua klasifikasi secara inklusif satuan pendidikan umum dan kejuruan itu meliputi jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan untuk jenjang pendidikan secara khusus itu tentunya yang tingkat berat ini nanti arahnya ke di satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Namun ketika daerah tidak mempunyai SLB, karena notabene di Sultra ini tidak semua mempunyai SLB. Contoh di Buton Utara itu belum ada SLB-nya. Lalu dengan tidak ada SLB ini mereka akan kemana mendapat pendidikan? Maka itu nanti kami akan jelaskan terkait dengan ULD. Arahnya nanti ULD itulah yang akan menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tingkat berat. Nah ini bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini pemenuhan hak dan penyandang disabilitas ini terkait hak asasi manusia ini termaktub dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwasanya penyelenggaraan pendidikan inklusif itu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, tidak ada diskriminasi. Dan kemudian di penyelenggaraan bagi peserta didik PDPD atau PDPD itu diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus. Nah, ini pendidikan inklusif itu adalah pendidikan untuk semua orang, yang mana secara filosofi inklusif itu menyatakan bahwa ruang kelas dan ruang yang bermasyarakat tidak lengkap tanpa mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus. Kemudian inklusif secara merupakan sebuah pola pikir bagaimana memberi kesempatan yang sama pada semua anak, salah satunya adalah belajar di kelas yang sama. Kemudian konsep inklusif merupakan satu pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda meliputi karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, baik suku, budaya, dan sebagainya. Nah, pola pikir selanjutnya terkait dengan pendidikan untuk semua orang, untuk semua adalah proses masuknya konsep tersebut dalam kurikulum di satuan pendidikan sehingga pendidikan inklusif menjadi sebuah sistem layanan pendidikan yang memberi kesempatan peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih yang menjadi hak PDPD antara lain? Mereka yang sudah kami jelaskan dari awal tadi, mereka perlu mendapatkan pendidikan yang bermutu, kemudian di setiap jenis jalur dan jenjang. Kemudian pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas. Dan penyelenggaraan atau fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas ini dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif nomor 8 tahun 2016. Ini sudah jelaskan tadi. Ya, ini mungkin Bapak Ibu peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK, Bapak Ibu barangkali perlu memahami bahwa anak berkebutuhan khusus itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal dan eksternal. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu memahami bahwa anak PDBK itu mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda, seperti kalau umpama di dalam proses pembelajaran barangkali ada anak yang sudah kelas 3 belum bisa membaca, ada anak yang di kelas 6 belum bisa berhitung. Nah, inilah mereka tergolong dengan anak berkebutuhan khusus yang harus dididik juga di sekolah umum. Nah, ini pada dasarnya anak berkebutuhan khusus itu mempunyai faktor dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Secara internal itu adalah mereka mempunyai kesulitan secara permanen. Jadi mereka bersifat permanen, menetap, tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat diperbaiki. Contohnya tunanetra itu tidak bisa diperbaiki. Namun anak tunanetra itu bisa dididik bersama-sama di sekolah umum dengan memanfaatkan sisa kemampuan yang ada. Kalau tunanetra berarti mereka masih mempunyai kemampuan untuk mendengar dan berucap. Dengan sisa kemampuan yang ada ini, mereka bisa dididik bersama-sama di sekolah umum. Makanya kedepannya satuan pendidikan itu tidak boleh menolak anak PDBK.
Kemudian begitu juga anak yang mempunyai potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau CB, cerdas istimewa, berbakat istimewa. Ini mereka tidak boleh belajar di satuan bersama-sama di sekolah umum. Namun memang satuan pendidikan harus menyediakan guru yang melebihi daripada muridnya ini. Tapi untuk Permen 78 kemarin menggugurkan adanya terkait ini karena CB itu harus ada guru yang melebihi daripada anak yang cerdas istimewa, berbakat istimewa. Kemudian juga tunarungu Bapak Ibu itu ini bersifat permanen juga karena mereka tidak bisa disembuhkan, namun mereka bisa dididik melalui fasilitas akomodasi terkait dengan audiovisual kalau memberikan pelajaran kepada mereka. Kemudian ini sifatnya permanen, jadi mereka belajar dengan menggunakan kemampuan yang tersisa seperti melihat dan berbicara. Jadi dengan melihat mereka dengan menggunakan fasilitas HP, mereka itu sudah dapat belajar dan berkomunikasi melalui informasi-informasi yang ada di HP atau yang dilihat secara bersama-sama dalam proses pembelajaran. Kemudian ada dapat dilihat Bapak Ibu ya? Begitu. Kabur ya Pak? Ya boleh? Ya. Kemudian itu yang bersifat permanen tadi, seperti lamar belajar, kemudian kesulitan belajar Bapak Ibu, ada yang namanya diskakulia, kemudian itu diskakulia itu tidak bisa berhitung, dia sudah SMP tidak bisa berhitung. Kemudian disleksia itu tidak bisa membaca. Mereka juga ada yang tidak bisa membaca sampai kelas 6 SD itu ada yang tidak bisa membaca. Dan itu satuan pendidikan guru dalam proses pembelajaran itu memang harus dibuatkan PPI, namanya program pembelajaran individual. Jadi ada program tersendiri untuk anak berkebutuhan khusus yang berkesulitan belajar. Inilah contoh-contoh dari anak berkebutuhan khusus yang perlu dididik di satuan pendidikan yang sifatnya permanen tadi. Jadi terus ada berkebutuhan khusus yang dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan ya, bersifat temporer sementara, itu dapat disembuhkan atau diperbaiki. Nah ini semua baik internal dan eksternal ini mereka dapat diberikan pelayanan secara khusus di satuan pendidikan secara umum. Kemudian kalau mereka yang eksternal itu peserta didik yang di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat dan yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi dan peserta didik lainnya. Nah mereka adalah boleh dididik dan boleh belajar bersama-sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Kemudian untuk pembelajarannya mereka memerlukan modifikasi dan penyesuaian adaptasi dalam pembelajaran, baik tujuan, materi, proses penilaian sumber belajar dan alat media itu perlu modifikasi atau penyesuaian sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan alur layanan pendidikan pada satuan pendidikan ya. Alurnya untuk ini mungkin barangkali untuk keperluan PDB tahun ajaran baru, bahwa penerimaan peserta didik baru itu melibatkan orang tua atau keluarga. Kemudian ini tergolong ini menjadi masa transisi untuk
anak berkebutuhan khusus dari TK LB ke SD, dari SD LB ke SMP. Jadi ini memerlukan identifikasi ya, tentunya diidentifikasi untuk menerima PDPD itu. Ini untuk penerimaan PDB itu semua jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan perguruan tinggi serta dunia kerja ini. Dan setelah diidentifikasi perlu ada asesmen fungsional. Asesmen fungsional itu berdasarkan hasil belajar dan perlu adanya juga asesmen secara diagnosa dini. Bisa ini melibatkan rekomendasi dari nanti ULD. Kedepannya itu ULD yang akan merekomendasikan apa di dalam tugas dan fungsi ULD nanti. Salah satunya adalah mereka adalah satuan pangkal administrasi. Jadi setiap satuan pendidikan wajib adanya untuk menerima peserta didik dengan menggunakan rekomendasi yang berasal dari ULD yang berada di daerah. Kemudian tentunya profil peserta didik itu sendiri setelah kita melihat, setelah identifikasi, kemudian asesmen, kemudian melihat profil peserta didik, kemudian direncanakan pembelajarannya, kemudian pelaksanaan pembelajarannya seperti apa, dan tentunya ada penilaian dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu unit terkait dengan kebijakan Permendikbud nomor 48 tahun 2000, Kemendikbudristek nomor 48 tahun 2004 itu tujuannya adalah pembentukan unit layanan disabilitas di daerah. Nah, ini berkaitan ini kami sudah mengadvokasi, kami sudah sampaikan tadi, setiap pemerintah daerah wajib adanya dan segera untuk membentuk unit layanan disabilitas yang tujuannya untuk memberikan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara, kemudian memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan saling menghargai. Kemudian, nah ini terkait pentingnya unit layanan disabilitas dibentuk di daerah. Pertama, terbentuknya ULD itu harus di provinsi atau di dinas kabupaten kota. Kemudian fungsi ULD nanti penyiapan rekrutmen pemenuhan P3K guru pendidik khusus pada ULD sebagai satuan administrasi pangkal tahun 2024. Karena kedepannya ketika satuan pendidikan menerima PDPD atau anak berkebutuhan khusus, itu akan memerlukan guru pendidik khusus yang mempunyai kompetensi pendidikan luar biasa atau guru umum yang diberikan penguatan terkait dengan anak luar biasa. Dan ini kedepannya akan ada penyiapan P3K. Namun ini semua akan diserahkan oleh Dinas Pendidikan. Karena nanti Dinas Pendidikan menjadi pangkal administrasi di ULD. Terus pentingnya ULD lagi, yang pertama terfasilitasinya satuan pendidikan dalam memberikan akomodasi yang layak kepada peserta didik penyandang disabilitas, dan nanti bentuk bantuan apapun terkait dengan anak berkebutuhan khusus yang sekolah di satuan pendidikan secara umum, bentuk bantuannya nanti akan bersumber atau bermuara pada ULD. Makanya kemarin kami tanggal 26 sampai 28 Februari ya Pak ya?
waktu advokasi itu kami ke daerah untuk menyegerakan pembentukan ULD. Nah ini fasilitas ULD nanti salah satunya menyediakan dukungan anggaran. Jadi ULD di daerah nanti akan menyiapkan dukungan anggaran atau bantuan. Terus pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedepannya ketika ULD sudah dibentuk oleh daerah, maka harus sudah direncanakan di RKPD RKPD daerah, harus sudah direncanakan di tahun 2025. Yang seharusnya itu tahun 2024 itu harus sudah terbentuk ULD sebenarnya. Namun kemarin terlambat untuk pembentukannya, dan sekarang kami sifatnya masih menunggu daerah apakah sudah dibentuk apa belum. Kemudian fasilitas ULD itu antara lain itu menyediakan kebijakan penyelenggaraan unit layanan disabilitas. Ini sudah jelas, regulasinya yang menyiapkan juga daerah. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana unit layanan disabilitas, kemudian perekrutan SDM yang diperlukan. Yang kami maksud tadi, ULD itu harus merekrut SDM yang diperlukan untuk satuan pendidikan. ULD nanti ke depannya harus merekrut para tenaga profesional terkait dengan penyiapan data PDPD tadi. Contohnya ULD harus bekerja sama dengan psikiater, dokter neurolog, kemudian guru SLB, guru senior, kemudian guru SLB atau guru senior, kemudian neurolog, psikiater, guru bimbingan konseling, semua akan dibutuhkan oleh ULD. Dan nanti kedepannya Bapak Ibu Satuan Pendidikan secara umum boleh berkomunikasi langsung terkait dengan peserta didik yang belajar di satuan pendidikan secara umum. Kemudian peningkatan kompetensi petugas unit layanan disabilitas, ini juga ULD juga harus memprogramkan terkait pelatihan penguatan terkait terkait kompetensi, peningkatan kompetensi. Nah ini masih banyak tugas ULD, antara lain melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis. Nah ini akan dilakukan oleh ULD di daerah untuk memberikan bimbingan teknis pada satuan pendidikan. Dan makanya itu ULD harus siap dengan tenaga ahlinya seperti tenaga senior tadi yang notabene pendidikan khusus. Kemudian melaksanakan pendampingan. Daerah juga harus melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti ke depannya, karena ULD lah yang akan memberikan informasi-informasi terkait pendidikan khusus. Jadi tetap harus diterima peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kemudian memberikan rekomendasi. Terkait rekomendasi ini, Bapak Ibu nanti terkait data dapodik peserta didik juga itu harus berkomunikasi dengan dinas pendidikan. Jadi makanya itu ULD dinamakan dengan Satmikal, Satuan Pangkal Administrasi. Jadi data peserta didik yang berkebutuhan khusus nantinya akan harus mendapatkan rekomendasi dari ULD yang berada di dinas pendidikan. Nah, melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Nah, tentunya kalau ada program berarti ada pengawasannya, ada evaluasinya, dan ada pelaporannya. Itu tugasnya daerah. Nah ini Bapak Ibu, untuk pembentukan ULD tahun 2024 itu sebenarnya ditargetkan 100% secara nasional. Namun hanya 50% saja yang sudah terbentuk secara nasional, itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Namun Sulawesi Tenggara belum ada ULD-nya. Padahal di provinsi itu sudah ada, tapi statusnya Sulawesi Tenggara itu tidak mempunyai ULD.
Kalau di provinsi itu yang namanya autis center ya, autis center. Itu kedepannya autis center itu harus diarahkan atau diarahkan untuk menjadi ULD mereka. Nah ini Bapak Ibu kemarin kami PDM 12 UPT daerah ini kami komunikasi di UPT pusat itu bahwasanya untuk mengecek ULD yang sudah terbentuk ini di http://SID ULD 7 ini Sulawesi Tenggara belum ada. Nah, Bapak Ibu mungkin hanya itu informasi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mudah-mudahan tidak menjadi beban Bapak Ibu semua. Untuk segala pertanyaan sebentar ditampung dulu setelah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Salam SPD NU. Beliau akan menyampaikan terkait dengan PMM, yaitu pelatihan berjenjang untuk satuan pendidikan. Waktu dan tempat mungkin saya serahkan ke panitia dulu atau langsung? Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya lagi Pak Salam. Ininya lagi. Harus Apa itu? Kenapa? Untuk suara redam suara. apa? Oh, tidak. Lagi. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kami akan melanjutkan materi tentang pendidikan berjenjang di satuan pendidikan untuk khususnya pendidikan inklusif. Pertama-tama di layar itu ada menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara sedang dalam proses untuk mencapai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Ini setiap ada tayangan selalu dimunculkan. Ini kenapa? Agar Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan-masukan atau koreksi-koreksi apabila ada pelayanan dari kami keluarga besar BPMP Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada teman-teman kami yang dalam membantu atau dalam memberikan layanan kepada Bapak Ibu sekalian ada meminta imbalan apapun, itu silakan bisa dilaporkan kepada siapapun yang di BPMP Provinsi Tenggara. Dan ini salah satu cara agar kita bisa mencapai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kenapa sampai ada pendidikan berjenjang di PMM, khususnya di
pendidikan inklusif. Jadi latar belakangnya pada bulan Desember 2023 itu data menunjukkan bahwa terdapat 40.164 satuan pendidikan formal dan kesetaraan yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi 40.164 satuan pendidikan formal dan kesetaraan. Dan hanya 5.956 satuan pendidikan atau 14,83% yang memiliki guru pembimbing khusus. Nah, ini yang mendasari, sehingga dianggap penting untuk membuat atau memasukkan materi-materi pendidikan inklusif di PNM. Tujuan dari pendidikan berjenjang di pendidikan inklusif itu yaitu memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh pendidik Indonesia untuk melakukan pengembangan keprofesionalan tentang pendidikan inklusif sehingga dapat mewujudkan pembelajaran dan pendidikan yang inklusif di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Ini tujuannya, untuk memberikan akses kepada semua peserta didik, semua pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Prinsip utama dalam pengembangan pendidikan berjenjang pendidikan inklusif, yang pertama ada kualitas, ada benchmark dengan pemahaman terkini tentang pendidikan inklusif. Jadi ada perbandingan dengan pemahaman terkini tentang pendidikan inklusif. Ada yang kedua gradual, disusun dengan tahapan-tahapan